وقل رب زدني علما. Dalam masalah seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Cara menyikapinya adalah seperti yang diajarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika ada masalah yang di kalangan salaf, kalangan sahabat, kalangan tabi'in, terdapat perselisihan, praktek yang berbeda-beda. Seperti misalnya praktek sedekap pada saat sholat, ya, praktek sedekap pada saat sholat. Ada yang sedekap di bawah pusar, ada yang sedekap di atas pusar, ada yang sedekap di mana? Di dada. Ketika di kalangan salaf terdapat perbedaan seperti ini, kemudian tidak ada nas dalam masalah ini. Memang tidak ada nas yang membatasi, nggak ada nas yang membatasi. Maka dalam masalah-masalah seperti ini, ya, harus disikapi dengan longgar. Berarti itu semuanya boleh dikerjakan. Ya, kita mau ikut yang sedekapnya di bawah pusar, boleh. Ya, mau ikut yang sedekapnya di atas pusar, boleh. Ya, mau yang ikut yang sedekapnya di dada, boleh. Dan perbedaan dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan di dalam masalah yang tidak ada nasnya, perbedaan di dalam masalah yang itu menjadi ruang berijtihad, tidak boleh dijadikan sebab perpecahan, gitu ya. Jangan sampai karena berbeda dalam masalah yang itu adalah ruang untuk ulama berijtihad, kemudian terjadi perpecahan, gitu. Jangan sampai terus orang bersikap keras kepada orang lain atau saudaranya yang memilih dengan pilihan yang berbeda dengan dirinya. Seakan-akan yang dipilih oleh orang lain itu jelas salah, apalagi jelas bid'ah, jelas sesat. Yang benar adalah pilihan dia. Jangan. Kenapa? Jelas nggak ada nasnya kok. Ya, jelas tidak ada nasnya. Ulama-ulama berijtihad dalam masalah ini. Yang berijtihad pun dia tidak bisa memastikan kok bahwa yang dia pilih itu yang benar. Nggak bisa. Yang berijtihad itu pol-polnya apa? Menurut dia. Yang apa? Kemungkinannya paling benar itu ini. Kemungkinannya, namanya kemungkinan. Apa artinya kemungkinan itu? Ketika dia mengatakan ini kemungkinan yang paling benar adalah ini, berarti ada kemungkinan yang ini nih salah. Tapi menurut ijtihad dia, penelitian dia, kayaknya yang paling dekat dengan kebenaran yang ini. Paham tuh? Lalu bagaimana kita bisa istilahnya memastikan yang benar itu yang ini salah, yang ini bid'ah dan seterusnya bisa? Apa kita dapat wahyu? Apa ada wahyu yang turun ke kita memberi kabar yang benar itu pilihanmu gitu? Ada enggak? Enggak ada toh. Ini masalahnya ini. Kadang-kadang di kalangan orang-orang yang justru lagi semangat-semangatnya belajar,
ya dah, lagi semangatnya belajar, lagi semangatnya cari ilmu, lagi semangatnya untuk mengikuti sunnah. Nah, pokoknya yang ada sunnahnya itu yang kita kerjakan. Nah, dia nggak ingat ya, ini masalah khilafiyah. Ya, ini masalah khilafiyah. Ketika ustadznya bilang yang rajih masalah ini adalah begini, wah seakan-akan yang lain marjuh, seakan-akan yang lain mesti salah. Masya Allah. Nah, kayak ada wahyu yang turun yang mengatakan pendapat yang benar adalah pendapatnya Ustadz Fulan. Nah, akhirnya bagaimana? Ada yang di situ terus saling tahzir. Nah, jangan ikuti si Fulan. Kenapa? Karena si Fulan salah dalam masalah ini. Si Fulan menyelisihi manhaj salaf dalam masalah ini. Si Fulan mengikuti salah mengikuti dalam menyelisihi manhaj salaf dalam masalah ini. Masya Allah. Ini sikap yang keliru. Bahkan di antara ulama-ulama besar yang pendapatnya kita ambil, mereka berselisih dengan ulama yang lain nggak seperti kita. Nah, contoh nih, Ibnu Taimiyah pernah dia berdebat dengan ahli bid'ah. Di akhir debatnya apa dia katakan? Saya tidak bisa menghukumi kamu kafir dengan ucapanmu. Tapi ucapanmu itu kalau saya yang mengucapkan, menurut saya itu saya kafir. Gitu kan? Artinya dia yakin ini adalah ucapan kufur jika diucapkan oleh seseorang. Nah, tapi ketika dia mendengarkan hujahnya mukhalif, berdebat dengan mukhalif, dia berlapang dada. Saya tidak bisa menvonis kamu kafir dengan ucapan itu, nggak bisa. Tapi ini kalau sampai saya yang ngomong, saya yakin kalau saya sampai ngomong begini ini kafir. Paham tuh? Berarti ini masalah besar, tak? Ini masalah besar. Lalu bagaimana kita dengan masalah-masalah jelas, masalah ijtihadiyah, masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum sunnah atau tidak, mustahab atau tidak. Belum ke masalah ini wajib atau tidak, ini haram atau tidak. Nah, sudah saling apa? Saling mentahdzir. Sudah saling membid'ahkan, apalagi menggunakan kata-kata sesat, apalagi terus mengukur kesalafan seseorang. Nah, si fulan ini salafnya baru 90%. Baik, yang ini baru 80%, yang ini baru 75%. Masya Allah. Nah, ini siapa yang ngajari seperti ini? Siapa yang mengajari seperti ini? Nah, bahkan ketika melihat seseorang ada menyelisihi seseorang atau menyelisihi ulama atau mengerjakan satu keharaman, dia katakan apa? Si fulan ini manhajnya masih dipertanyakan. Si fulan ini manhajnya masih kurang lurus dan seterusnya. Ini namanya sifat apa? Tatarruf. Ya, ini adalah sifat tatarruf yang harus dihilangkan. Paham tuh? Ya, ini perlu kita tegaskan, perlu kita ingatkan. Kenapa? Ini justru ini adalah penyakitnya orang-orang yang lagi semangat belajar. Ya, penyakitnya orang-orang yang lagi semangat belajar, semangat hijrah, justru penyakitnya kadang-kadang seperti ini nih.